Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam acara pendalaman Alkitab pada hari ini. Saya bersyukur Tuhan masih mempertemukan kita dalam keadaan sehat sehingga kita sama-sama bisa mempelajari firman Tuhan, khususnya di dalam kitab Nabi Yeremia. Dan pada hari ini saya kebagian untuk memaparkan di Yeremia pasal yang ke-42 meneruskan pembahasan Selasa kemarin yang disampaikan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto maupun oleh Mas Kristio Witoyo. Sebelum itu mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu oleh karena sebagai orang-orang yang beriman kami senantiasa dibekali dengan hikmat, pengetahuan, supaya kami boleh bijaksana menjadi umat-Mu dalam menghidupi kehidupan yang Tuhan berikan ini, baik kami sebagai insan yang harus bergumul dengan kehidupan kami, maupun kami juga bergumul dengan iman kami kepada Tuhan. Tengah-tengah dinamika hidup yang Tuhan izinkan untuk kami lalui, biarlah kami mempunyai pendirian, sikap, terutama iman yang teguh, sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami putuskan, yang kami pikirkan, semuanya itu atas tuntunan Tuhan, sehingga kami tidak tersesat di tengah jalan. Berkati gereja kami yang senantiasa memberikan ruang dan waktu untuk membina umatnya yang dipercayakan semakin hari semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Syukur juga untuk para pembimbing daripada pendalaman Alkitab ini, yakni Bapak Penatua Lindra. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketelatenan membimbing kami semuanya. Kami juga menyerahkan secara pribadi diri kami, supaya apa yang menjadi persiapan dalam keterbatasan kami, ini pun bisa menjadi berkat, sekalipun itu kecil, bagi kami yang akan menyimak uraian pada pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti tadi saya katakan bahwa saya kebagian di dalam kitab Yeremia pasal 42-43. Saya akan baca di dalam pasal yang ke-42 ini, ayat yang pertama. Kemudian datanglah semua perwira tentara di antaranya Yohanan bin Kairah dan Asarya bin Hosaya beserta seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Nah, dan mereka berkata kepada Nabi Yeremia, biarlah kiranya permohonan kami sampai di hadapan-Mu. Berdoalah untuk kami kepada Tuhan Allahmu untuk seluruh sisa ini, sebab dari banyak orang hanya sedikit saja kami yang tinggal, seperti yang kau lihat dengan matamu sendiri. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum saya melanjutkan apa yang menjadi uraian pada hari ini, saya ingin mengajak supaya kita tahu apa sih yang melandasi orang-orang ini mendatangi Nabi Yeremia untuk memohon jawaban atau permohonan kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan jalannya atas sekumpulan orang-orang ini, yaitu para perwira dan para tentara yang dipimpin oleh Yohanan bin Kairah maupun juga oleh Asarya bin Hosaya. Apa sih sebetulnya yang melatar belakangi? Ya, saya coba untuk kembali kepada pembelajaran Selasa yang kemarin yang sudah disampaikan oleh Mas Kristio maupun oleh Bapak Penatua Lindra. Cuma ingin mengingatkan kembali, menyegarkan kembali. Mereka, orang-orang ini sebetulnya orang-orang yang
dari masalah. Tetapi bukan berarti mereka ini luput sama sekali dari masalah. Orang-orang ini kebagian masalah dari sisa persoalan atas kematian Gedalia. Nah, Gedalia adalah orang yang ditunjuk oleh Raja Babil untuk memimpin sisa-sisa orang yang tertinggal di Yerusalem maupun yang ada di Yehuda. Nah, keberadaan Gedalia inilah yang kemudian menjadi masalah, menyisakan persoalan ketika Gedalia itu dibunuh oleh Ismail bin Netanya. Nah, mengapa sampai ini terjadi? Itu sebetulnya tidak lain oleh karena adanya beberapa hal yang perlu kita simak bersama-sama supaya kita bisa mempelajari bagaimana sih kesalahan-kesalahan mereka sehingga kita bisa menyimak ketika ada persoalan yang sama, kita pun bisa menyikapi dengan cara yang lebih baik. Nah, dikatakan sebelumnya, saya melihat bahwa di dalam Yeremia pasal yang ke-40 dikatakan ketika semua panglima tentara yang masih berada di luar kota dengan orang-orang yang mendengar bahwa Raja Babil telah mengangkat Gedalia bin Ahikam bin Safan atas negeri itu dan bahwa kepadanya telah diserahkan pengawasan atas laki-laki dan perempuan dan anak-anak, yaitu dari orang-orang lemah di negeri itu yang tidak diangkut ke dalam pembuangan ke Babil. Maka kepada Gedalia yang di Mispa mereka ialah Ismail bin Netanya, Yohanan bin Kairah, Seraya bin Tanhumet, anak-anak Efai, orang Netofa, dan Yesanya, anak seorang Maaka bersama dengan anak buahnya. Jadi dikatakan di sini, maka semua tentara yang berada di luar kota itu kembali lagi menuju ke Mispah, di mana Gedalia itu. Kenapa mereka sampai ada di luar kota? Kalau di dalam pasal 49 dikatakan ketika Yerusalem itu dikepung oleh Raja Babil bersama panglimanya juga para semua tentaranya, maka semua orang yang ada di sana itu melarikan diri, menyelamatkan diri. Dikatakan mereka berkumpul lagi setelah mereka itu lolos dan setelah sebagian besar dari Yerusalem, orang-orang di Yerusalem diangkut sebagai tawanan menuju kepada Babil. Bahkan dikatakan di dalam berkumpulnya orang-orang ini ada beberapa orang yang tergolong sebagai panglima-panglima tentara. Mereka memiliki anak buah juga. Mereka punya senjata juga. Karena mereka melarikan diri hanya untuk menghindari supaya mereka tidak ikut menjadi tawanan di Babil. Nah, kesempatan ketika ada pemimpin lagi di Mispa, mereka berkumpul kembali di sana. Cuma sayangnya seperti yang dikatakan oleh Bapak Penatua Walindra, bahwa kita hidup itu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, seperti pesan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, Gedalia ini rasanya diungkap oleh Bapak Lindra, dia itu tulus tetapi tidak cerdik seperti ular, sehingga berakibat kepada satu akhir hidup yang sangat mengenaskan. Adanya satu rencana untuk membunuh Gedalia oleh Raja Bani Amon, menyuruh Ismail
bin Netanya, yang tentunya ini termasuk orang-orang dari keturunan raja. Apa maksud rencana Bani Amun untuk membunuh Gedalia? Ya secara gambaran kasar saja bahwa di dalam perjanjian lama itu antara Bani Amun dengan orang Israel itu hampir sering terjadi peperangan. Zaman Saul ketika penduduk Yabes Gilead itu diserang oleh Bani Amun, maka Raja Saul itu membantu. Dan dari situ maka terus peperangan antara Israel dengan Bani Amun itu terjadi. Kan pernah terjadi di bawah pimpinan Raja Yotam, Bani Amun dikalahkan dan kemudian seluruh kerajaan Bani Amun itu membayar pajak kepada Yehuda. Nah, sebagai kebiasaan, mungkin kerajaan Bani Amun, Raja Bani Amun itu sendiri merasa lega karena toh yang menjadi sasaran dari Raja Nebukadnezar adalah menyingkirkan seluruh pemimpin Israel, raja-raja Israel pada waktu itu Sedekia. Dengan menyingkirnya orang-orang Israel terutama raja serta para panglima-panglimanya, mungkin Raja Bani Amun merasa sudah aman. Tidak ada lagi yang akan mengganggu negerinya. Tetapi kemudian ada Gedalia yang diangkat oleh Raja Babil, ditempatkan di Mispa untuk memimpin orang-orang yang dipikir itu hanya untuk orang-orang yang miskin, yang orang-orang yang lemah, yang tidak terangkut. Tetapi ternyata ada panglima-panglima yang lain ikut nimbrung di sana. Kekuatan inilah yang mungkin menjadi satu kekhawatiran dari Raja Bani Amun, sehingga dia menyuruh Ismail bin Netanya untuk membunuh. Saya tidak tahu persekongkolan ini karena Ismail bin Netanya juga sebetulnya dari keturunan raja, dikatakan pasti ini keturunan raja bukan dari Raja Bani Amun, tapi dari Raja Israel itu sendiri. Saya tidak tahu, ada juga kutipan di sini bahwa Yehudi itu di Yeremia pasal berapa itu ketika itu membawa Yeremia untuk membacakan, Baruk dibawa untuk membacakan tulisan-tulisan Yeremia, itu Yehudi itu juga anak dari Netanya. Ada banyak nama Netanya ya, saya sendiri juga tidak tahu apakah ini Yehudi ini saudara atau gimana, saya tidak tahu. Karena di dalam Alkitab itu sendiri kadang-kadang ada satu nama orang, tetapi ada orang yang apa namanya beda nama, tetapi satu orang. Kembali lagi kepada karakter Gedalia ini. Rupanya Gedalia ini sendiri setelah dia itu diangkat oleh Raja Babil, dia merasa begitu pedenya. Dia juga bersumpah bahwa di bawah pengawasan Babil pasti akan aman. Seharusnya dia ketika diangkat oleh Nebukadnezar Babil untuk mewakili dia di daerah Yerusalem, Yehuda, tidak salah sebetulnya kalau dia memberikan atau minta izin supaya di dalam pemerintahnya itu juga barengi atau dibantu oleh para panglima-panglima yang melarikan diri. Tujuannya bukan untuk melawan Babil, tetapi tujuannya untuk menjaga keamanan wilayah itu. Tetapi prinsip Gedalia rupanya dia itu tipenya orang yang one man show, tampil sendiri, tidak mau dibantu dengan orang lain. Rasanya Gedalia itu sudah merasa aman dengan nama besar Babil. Siapa yang bisa berani-beraninya mengutak-utik orang-orang yang menjadi kepercayaan Babil? Pasti dia akan berhadapan dengan tentara atau pasukan dari Babil sendiri. Sampai-sampai dia itu membesarkan percaya kepada kebesaran Nebukadnezar, dia sendiri sampai lupa untuk pelajaran yang dari sini saja sudah kita bisa dapati bahwa
bahwa ketika kita menjadi orang-orang percaya di dalam Kristus, kadang-kadang kita itu sudah merasa aman, kita sudah merasa bebas dari masalah, kita terlalu nyaman dengan kebesaran nama Allah. Bahkan kadang-kadang kita itu menyanyi dalam nama Yesus, iblis dikalahkan, dan kita menjadi pemenang. Siapa yang dapat melawan dalam nama Yesus? Bahwa dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang Maha Besar sebagai penguasa, yang dimana Tuhan Yesus katakan, segala kuasa di langit dan di bumi sudah diserahkan kepadaku, itu tidak otomatis meniadakan perintahnya agar kita tetap berjaga-jaga dan waspada. Nah, akibat dari keteledoran Gedalia ini, maka setelah masa-masa kenyamanan itu berjalan selama 7 bulan, datanglah Ismail dengan maksud yang jahat, yaitu untuk membunuh Gedalia tanpa disadari oleh Gedalia sendiri. Gedalia sendiri sudah diperingatkan oleh Yohanan bin Karea bahwa ada persekongkolan dari Raja Bani Amon melalui tangan Ismail bin Netanya akan membunuhnya. Tetapi oleh karena Gedalia ini merasa tidak perlu dibantu, dia cukup bangga atau percaya diri kepada pengaruh daripada Nebukadnezar itu sendiri. Tidak akan mengganggu. Maka nasihat yang diberikan oleh Yohanan bin Karea ini pun tidak dianggapnya sebagai satu masukan yang berarti. Bahkan dikatakan itu bohong. Itu bohong. Nah, sebagai seorang panglima yang memiliki anak buah tentara juga, ketika usulnya itu atau perkataannya itu dianggap sebagai satu yang bohong, sebagai sesuatu yang omong kosong, maka tentu Yohanan tidak akan melanjutkan langkah-langkah selanjutnya. Seandainya diizinkan, tentu dia akan secara aktif menjaga keberadaan Gedalia. Tetapi oleh karena sudah dianggap tidak ada artinya sebagai pembohong, dengan sendirinya maka Yohanan bin Karea itu meninggalkan, tidak harus punya tugas untuk menjaga Gedalia. Dan kita tahu bahwa ucapan ini membuat tidak ada penjagaan terhadap Gedalia yang sudah dapat kepercayaan dari Babil untuk untuk memimpin rakyat yang ada di sana. Dan di dalam pasal yang ke-41 kan, ketika Gedalia ini mengadakan satu perjamuan, maka yang diundang itu adalah Ismail bin Netanya. Tidak tahu apakah Yohanan bin Karea ini sudah merasa tidak pantas, tidak layak ya, saya sudah dianggap pembohong, omong kosong, sudah tidak ada artinya, buat apa? Atau mungkin Gedalia menganggap bahwa Ismail ini adalah keturunan raja, mungkin sama-sama terhormat katanya, atau seperti apa? Tapi di balik kebanggaannya itu, matilah Gedalia di tangan Ismail bin Netanya. Nah, sekarang kita baru masuk ke Yeremia pasal 42, di mana Yohanan bin Karea juga ada perwira lain yang bernama Asaria bin Hosaya bersama dengan seluruh tentaranya. Mereka ini sedang dalam kondisi yang serba salah. Kenapa saya katakan serba salah? Karena kematian Gedalia meninggalkan masalah baru bagi Yohanan juga dari temannya yang bersama-sama dengan dia. Ini adalah satu pertimbangan yang sukar bagi sebagai seorang pemimpin yang menyandang senjata pedang. Seharusnya ia menjadi penjaga keamanan bagi Gedalia. Karena dia dipercaya, Gedalia dipercaya oleh Babil. Maka pasti pemerintah Babil akan meminta pertanggungan jawab
kepada Yohanan. Seandainya Yohanan ini tetap tinggal di Mispa atau di Israel, di Yerusalem. Karena bagaimanapun juga tidak ada yang bisa dimintai keterangan kecuali Yohanan bersama teman-temannya. Atau memang Yohanan mungkin bisa menjawab dengan alasan dia tidak bersalah karena dia tidak mendapat tugas dari Gedalia atas pemerintahannya. Mungkin dianggap yaitu sebagai pembelot nantinya ketika dia akan terangkut ke Babil. Mungkin Raja Babil akan memaklumi dia karena pada saat kematian Gedalia, Yohanan tidak sedang berada di sana. Mungkin itu alasan. Tetapi yang ditakutkan adalah kemungkinan dia dianggap sebagai pembelot oleh sebagian besar orang-orang yang sudah terangkut ke Babil. Seandainya jika sampai di sana, seperti kekhawatiran dari Raja Zedekia yang ditulis oleh Yeremia pasal 38:19, kemudian berkatalah Raja Zedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka, bukan ke dalam tentara Babil, tetapi ke dalam orang-orang yang membelot kepada Raja Babil, sehingga mereka mempermainkan aku. Ini menjadi satu pertimbangan di Yohanan. Nah, ketika Yohanan itu bertanya kepada Nabi Yeremia, ini posisinya mereka itu sudah siap-siap mau berangkat menuju Mesir. Kita kembali lagi ya, coba yang pasal 61. Lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Hikam, lalu laki-laki, prajurit-prajurit, perempuan, anak-anak, dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon, kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Imham dekat Bethlehem. Ini dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk menghindari mengelak orang-orang Kasdim yang ditakuti oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Babil atas negeri itu. Ini menjadi satu pertimbangan. Tentu pertimbangan ini tidak disadari atau tidak diketahui oleh Nabi Yeremia apa yang ada di dalam hati daripada Yohanan ini. Sekalipun Yeremia melihat bahwa ada satu rombongan yang ingin dibawa ke Mesir. Apakah mereka ini dengan tulus hati atau dengan maksud seperti apa, meminta petunjuk kepada Nabi Yeremia. Tentu saja sebagai seorang nabi yang mewakili Allah yang ingin menyampaikan belas kasih, rahmat, dan anugerah Allah sekalipun terhadap orang yang sudah terhukum, Yeremia merasa senang. Mereka masih mau datang kepada Nabi Yeremia. Kata-katanya dalam Yeremia pasal 42 ayat 3, semoga Tuhan Allahmu, kata mereka kepada Nabi Yeremia, memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu itu sudah aku dengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allah. Seperti yang kamu minta itu, dengan segala firman yang diberikan Tuhan sebagai jawab, akan kuberikan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Berkatalah mereka kepada Yeremia, biarlah Tuhan menjadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami. Jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu,
kau sampaikan kepada kami. Maupun baik ataupun buruk, kami akan mendengarkan suara Tuhan Allah kita, yang kepadanya kami mengutus Engkau supaya keadaan kami baik. Oleh karena kami mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Kalau di awal tadi katakan Allahmu, Allahmu, sekarang menjadi Allah kita ya. Rasanya mereka sebagian sudah merasa yakin bahwa apa yang mereka minta pasti akan disetujui oleh Tuhan. Sepertinya mereka memintanya dengan iman yang teguh, percaya pasrah. Sepertinya mereka juga tidak dalam hati yang penuh dengan kebimbangan. Sepertinya mereka tidak sedang mendua hati. Tapi bagaimana? Apakah benar yang seperti itu? Sedangkan Nabi Yeremia sendiri merasa ini satu kesempatan. Dan dia tidak bisa menolak permohonan dari mereka untuk menanyakan hal ini kepada Tuhan. Dengan sukacita, Nabi Yeremia mendengarkan permintaan mereka. Dengan tulus, ia akan sampaikan kepada Tuhan Allah apa yang menjadi kehendaknya dan perkenanannya atas mereka akan. Nah, kita lanjutkan di dalam ayat yang ke-7 dari pasal yang ke-42 ini. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Lalu Yeremia memanggil Yohanan bin Karea dan semua perwira tentara yang ada bersama-sama dengan dia dan seluruh rakyat dari yang kecil sampai kepada yang besar. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel yang kepadanya kamu telah mengutus aku untuk menyampaikan permohonanmu kepadanya. Jika kamu tinggal tetap di negeri ini, maka aku, Tuhan, akan membangun dan tidak akan meruntuhkan kamu. Akan membuat kamu tumbuh dan tidak akan mencabut kamu. Sebab aku, Tuhan, menyesal telah mendatangkan malapetaka. Janganlah takut kepada Raja Babel yang kamu takuti. Janganlah takut kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai kamu untuk menyelamatkan kamu dan untuk melepaskan kamu dari tangannya. Aku akan membuat kamu mendapat belas kasihan, sehingga ia merasa berbelas kasihan kepadamu dan membiarkan kamu tinggal di tanah. Rupanya bangsa itu atau sisa dari orang-orang yang terbuang itu masih sabar menunggu selama 10 hari. Dan mereka diajar supaya tidak terkesan bahwa memohon kepada Tuhan itu bisa dengan sembarangan atau bisa dengan instan gitu saja. Saat itu mepet perlu Tuhan lalu Tuhan pasti jawab. Kadang-kadang umat itu perlu diajar untuk sabar seperti itu. Nah inilah yang menjadi waktu pelajaran pada saat-saat menunggu itu. Atau jawaban itu mungkin dianggap seperti ketika Daud itu minta petunjuk dari Tuhan ketika melawan bangsa Filistin. Tuhan, apakah aku harus maju menyerang? Apakah aku harus tidak menyerang? Maka pada kebiasaan Daud itu menanyakan kepada imam yang memakai efod, dan jawaban Tuhan itu tidak tunggu. Tapi kali ini Tuhan memberikan jawaban dan pesan itu secara rinci disampaikan Allah kepada mereka melalui Nabi Yeremia sebagai jawaban atas pertanyaan mereka. Dan isi pesan itu ialah mereka diperintahkan dan didorong untuk terus tinggal di tanah Yuda dan mereka dijamin apabila mereka berbuat demikian maka keadaan mereka akan baik-baik saja. Aku menyesal, kata Tuhan. Apakah Allah menyesal?
keputusannya, tindakannya, seolah ada yang sempat luput dari pengamatannya. Kadang-kadang kita itu memahami kalimat semacam ini, Allah menyesal itu sama ketika kita itu berpikir bahwa seperti kita yang menyesal. Nabi Yeremia menulis di dalam Ratapan 3 ayat 31 sampai 33 ini. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak manusia. Yesaya 28 ayat 28. Apakah orang waktu mengirik memukul gandum sampai hancur? Sungguh tidak. Orang tidak terus-menerus memukulnya sampai hancur. Dan sekalipun orang menjalankan di atas gandum itu, jentera gerobak dengan kudanya, namun orang tidak akan menggilingnya sampai. Artinya, kata menyesal di sini, semua tindakan-tindakan yang dirasakan menyakitkan, Tuhan punya tujuan untuk belajar menghormati dia, kagum akan dia, dan kemudian menyembah. Dikatakan bahwa Tuhan itu penguasa alam semesta. Di dalam Yesaya dikatakan seperti itu. Apa yang seperti itu? Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia atas permintaan mereka dan jawaban Tuhan itu sudah disampaikan. Kemudian Nabi Yeremia melanjutkan kemungkinan-kemungkinan yang lain. Ayat 13. Tetapi jika kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan mengatakan, kami tidak mau tinggal di negeri ini, sebab pikirmu, tidak, kami mau pergi ke negeri Mesir, di mana kami tidak akan mengalami pertempuran, tidak akan mendengar bunyi sangkakala, dan tidak akan menderita kelaparan. Di sanalah kami akan tinggal. Maka dengarkanlah sekarang firman Allah. Hai sisa Yehuda, inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Jika kamu sungguh-sungguh berniat hendak pergi ke Mesir, memang kamu pergi dan tinggal sebagai orang asing di sana, maka pedang yang kamu takuti itu akan menimpa kamu di negeri Mesir. Dan kelaparan yang kamu gentarkan itu tidak akan putus-putusnya mengejar-ngejar kamu di Mesir, sampai kamu mati di sana. Semua orang yang berniat hendak pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana, akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Seorang pun dari mereka tidak ada yang terlepas atau terluput dari malapetaka yang kudatangkan atas mereka. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Seperti tercurahnya murkaku dan kehangatan amarahku ke atas penduduk Yerusalem, demikianlah akan tercurah kehangatan amarahku ke atas kamu. Apabila kamu pergi ke Mesir, kamu akan menjadi kutuk kengerian, kutuk dan aib. Kamu tidak akan melihat tempat ini lagi. Suatu peringatan jika mereka tetap memutuskan untuk pergi ke Mesir. Tuhan bukan tidak tahu kekhawatiran mereka. Ketakutan Yohanan bin Karea atas perlakuan-perlakuan nanti di Babel seperti apa. Tapi perlakuan-perlakuan itu sebetulnya baru analisa, baru ketakutan dari Yohanan itu sendiri. Sedangkan Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Pertimbangan dalam hati Yohanan, Tuhan tahu semua itu. Demikian juga ketika kita dengan hal-hal yang hampir sama dalam persoalan hidup ini, kita tentunya mirip-mirip dengan cara-cara yang diambil oleh akal kita tetap jalan. Kita tanya kepada Tuhan, tetapi mana yang lebih masuk akal bagi kita?
Saya tidak tahu apakah hanya ketakutan yang membuat Yohanan ini memimpin orang-orang itu pergi ke Mesir, ataukah sudah ada bocoran dari Mesir yang mereka yang tidak mau pergi ke Babil, bahwa mereka yang sudah tinggal sana ternyata kondisinya itu lebih aman. Saya tidak tahu karena di dalam narasi ini tidak dituliskan seperti itu. Tapi pertimbangan-pertimbangan seperti itu tidak menutup kemungkinan. Kita lanjutkan di ayat 19. Tuhan telah berfirman kepadamu, hai sisa Yehuda, janganlah pergi ke Mesir. Camkanlah sungguh-sungguh bahwa aku memperingatkan kamu pada hari ini. Kamu telah menipu dirimu dan membahayakan nyawamu. Ketika kamu mengutus aku kepada Tuhan Allahmu dengan berkata, berdoalah kepada kami kepada Tuhan Allah kita dan beritahukanlah dengan tepat kepada kami apa yang difirmankan Tuhan Allah kita supaya kami melakukannya. Tetapi sekalipun aku memberitahukannya kepadamu pada hari ini, kamu tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu, yaitu tidak menuruti segala sesuatu yang ditaruhnya, segala sesuatu yang disuruhnya kusampaikan kepadamu. Oleh sebab itu camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Yeremia menegaskan kembali apa yang telah diterimanya oleh Tuhan itu betul-betul bukan rekaan hatinya. Sungguh-sungguh mereka dikecam atas kepura-puraan ketika dia bertanya tentang kehendak Allah. Mengenai hal ini terbukti kemudian mereka tidak taat ketika diberitahu hukuman yang cukup mengerikan akan diancamkan kepada mereka. Kadang-kadang ketika kita bertanya kepada Tuhan, sebetulnya kita itu sudah mendapat pilihan kita sendiri. Kita itu tawar-menawar dengan pilihan kita. Bisa jadi apa yang ada di dalam pikiran Yohanan pada waktu itu juga demikian. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Agustinus. Allah selalu ingin memberikan hal-hal yang baik bagi kita, tetapi hati kita terlalu penuh untuk dapat menerima. Karena kita sudah percaya kepada pertimbangan pikiran kita sendiri. Kadang ketika kita memohon sesuatu, padahal sebetulnya sudah ada perkiraan atau jawaban yang kita inginkan. Dan kita rela melakukan apapun supaya apa yang kita inginkan itu terjadi. Sebetulnya ketika minta jawaban dari Tuhan, yang diharapkan adalah Tuhan merestui mereka. Hal tersebut yang membuat harapan kita itu menjadi buta. Sehingga kita justru menolak apa yang begitu indah yang Tuhan sudah sediakan. Gagal untuk kita nikmati. Membongkar kepalsuan mereka, jawaban Yeremia kepada sisa umat Yehuda menegaskan kembali rencana Tuhan yang tidak berubah. Keselamatan umat Tuhan sepenuhnya bergantung pada ketaatan mutlak mereka kepada kehendaknya. Ketidaktaatan pasti akan membuat mereka menuai kesulitan sampai kepada kebinasaan. Seperti rumusan berkat dan kutuk dalam perjanjian Sinai yang merupakan akibat ketaatan atau ketidaktaatan umat pada Tuhan. Demikian retorika jawaban Yeremia kepada umat, ada janji jika mereka taat pada Tuhan, tinggal di Yerusalem dan tidak lari ke Mesir, tetap tinggal di Yerusalem berarti tunduk pada pemerintahan Babil yang memang Tuhan sedang pakai untuk menjajah umatnya. Ini yang sejak permulaan menjadi rencana keselamatan Tuhan yang terus-menerus mereka tolak. Sebab cara ini tidak masuk akal. Namun bagian-bagian selanjutnya bersifat kutuk, yaitu tatkala mereka menolak taat
dan memilih ke Mesir. Catat 2 kali kata jika mereka memilih Mesir, maka mereka tidak akan mengalami keberuntungan dari Tuhan, melainkan kecelakaan sampai kematian. Jauh lebih mengerikan, Tuhan akan mencurahkan murkanya atas setiap orang yang memaksa pergi ke Mesir, karena mereka terang-terangan menolak firman Tuhan. Berarti Sebab Yeremia tegas membongkar palsuan permohonan mereka yang kelihatannya tulus. Sejak permulaan pelayanannya, Tuhan sudah mengingatkan Yeremia akan persoalan umat yang bebal. Sungguh sedih sebagai umat tersisa yang sesat telah mengalami pertolongan Allah dan tidak ikut dibinasakan ketika Babil meluluh lantakkan Yerusalem. Tetapi mereka tetap. Inilah yang menjadi satu perhatian bagi kita. Kita juga harus mendengar peringatan dari Nabi Yeremia, camkan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Penglihatannya menembus seluruh kita supaya kita sadar. Jika kita memiliki pertimbangan-pertimbangan yang berlawanan dengan kehendaknya, kita harus memohon hikmat supaya kita tidak jatuh dalam kepura-puraan, pura-pura saleh, pura-pura mohon, pura-pura hati kita jauh dari relasi yang baik. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Di dalam pembahasan kitab Yeremia ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik. Karena kita hidup ini tidak hanya berurusan dengan ekonomi, dengan pekerjaan kita, dengan kesehatan kita. Bukan cuma sekedar urusan politik, tapi lebih daripada itu kita hidup di akhirat Tuhan, di alam yang Tuhan ciptakan. Jadi kita akan berhubungan dengan iman kita, dengan kepercayaan, dan kita akan bergumul dengan keputusan-keputusan, langkah-langkah yang akan kita mengikuti pendalaman Alkitab. Yeremia ini sangat memberikan manfaat bagaimana kita harus bukan saja pada saat kita kesenangan, pertolongan, karena kesenangan pun bisa menjebak kita berakhir dengan kesukaran. Bahkan sebaliknya, hal-hal yang nampaknya kesukaran kadang-kadang bisa terjadi yang sebaliknya, membuat kita merasa. Ini di pasal yang ke-42, sekarang mari kita ikuti di pasal yang ke-3. Berikut yang ditulis oleh lembaga Alkitab, Yeremia dipaksa mengungsi ke Mesir. Ketika Yeremia selesai mengatakan kepada seluruh rakyat segala firman Tuhan Allah mereka, yang disuruh Tuhan Allah mereka disampaikan kepada mereka, yaitu segala firman yang disebut di atas. Maka berkatalah Asarya bin Hosaya dan Yohanan bin Kareah serta semua orang congkak itu kepada Yeremia. Engkau berkata bohong. Tuhan Allah kita tidak mengutus engkau untuk berkata, jangan pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tapi Baruk bin Neria menghasut engkau terhadap kami dengan maksud untuk menyerahkan kami ke dalam tangan orang-orang Kasdim, supaya mereka membunuh kami dan mengangkut kami ke dalam pembuangan. Demikianlah Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara serta seluruh rakyat tidak mau mendengarkan suara Tuhan untuk tinggal di tanah Yehuda. Lalu Yohanan bin Kareah dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserak-serak untuk menetap di tanah Yehuda. Jadi rupanya pada waktu itu di tanah Yehuda itu tidak hanya didiami oleh suku-suku Israel, ada suku-suku lain, ada dari bangsa-bangsa lain yang mereka rupanya suka tinggal di tanah Yehuda. Ketika dikepung Yerusalem oleh tentara Babil, maka terserah. Maka di sini dikatakan
Ayat yang kelima, Yohanan bin Kaira dan semua perwira tentara itu mengumpulkan seluruh sisa Yehuda, yakni semua orang yang telah kembali dari antara segala bangsa. Mereka berserak-serak ke negeri-negeri lain, seperti sekitar Yehuda itu sendiri. Kemana mereka berserak-serak untuk menetap di sana. Laki-laki, perempuan, anak-anak, putri-putri raja, dan setiap orang yang telah dibiarkan Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pada Gedalia bin Ahikam bin Safan, juga Nabi Yeremia dan Baruk bin Neria. Lalu mereka pergi ke tanah Mesir, sebab mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Maka sampailah mereka di Tahpanes. Ini langkah-langkah yang menguatkan bahwa mereka sudah tidak bisa dihimbau lagi, mereka sudah tidak bisa dibelokkan lagi, sekalipun firman Tuhan yang mereka dengar dengan ancaman-ancaman. Karena sekalipun seperti itu, pasti ada peperangan dalam batin mereka, adu argumentasi dalam pikiran dan pilihan manusia antara keyakinan imannya kepada Tuhan dan perhitungan untung ruginya, jaminan masa depannya, dan seterusnya. Sama kita juga ketika kita harus setia di mana? Setia dengan keluarga kita, setia dengan pekerjaan kita, setia dengan jabatan kita, setia dengan pelayanan kita. Tapi jika semuanya itu mendatangkan kerugian bagi kita, mungkin kita tanya sama Tuhan, boleh ya Tuhan, saya meninggalkan yang ini, karena ini sangat. Bagaimana jika jawaban Tuhan tetap? Beranikah kita mengambil langkah itu? Jarang sekali. Seringkali argumentasi kita itu penuh dengan kalkulasi yang lebih baik daripada sekedar percaya kepada Tuhan. Orang-orang ini menyangkal bahwa pesan itu firman Allah. Bahkan dikatakan Yeremia, kalau sudah dikatakan berbohong, pendusta, bisa apa? Apakah masih bisa diharapkan lagi? Seperti halnya di mana Yohanan ketika mengatakan kepada Gedalia, Ismail itu rencana untuk membunuh. Ngomong bohong, ngawur, subjektif, tak perlu dengar. Yohanan langsung di. Tapi berita itu membuat Yohanan tidak berkata kepada apa yang dia katakan. Sekarang dia mengatakan kepada Nabi Yeremia yang betul-betul hamba Allah, bohong. Kalau sudah hamba Tuhan dikatakan bohong, tidak ya? Apa yang menjadi kalkulasi pikiran, dan dengan mudahnya memutuskan mereka pergi ke Mesir. Bahkan Yeremia sendiri juga ke sana. Karena di sana bahwa sampailah mereka di kota terkenal di Mesir, di mana di dalam satu Raja-Raja 11 ayat 19 nama ini adalah nama seorang permaisuri. Ketika itu Tahpanes sudah menjadi kota besar sebab istana Firaun berada di sana. Tidak ada tempat yang lebih sesuai bagi orang-orang dongkak selain kota kerajaan, kota besar, kota makmur, kota yang aman, yang dekat dengan istana.
Betapa mereka tidak berhikmat seperti halnya Yusuf, yang ingin agar saudara-saudaranya menetap di Gosen. Karena jangan memikirkan keamanan, memikirkan tidak ada peperangan, adanya tentara-tentara Mesir yang akan melindungi, adanya jaminan secara ekonomi, maka dia memilih di kota besar daripada di pelosok-pelosok. Beda dengan Yusuf, karena Yusuf tahu pemeliharaan Tuhan. Sebelum Yusuf menerapkan itu kepada keluarganya, percaya kepada Tuhan karena Tuhan adalah pemelihara, Yusuf sendiri mengalami pemeliharaan. Maka bagi kita, saya, Bapak Ibu Saudara, perlunya belajar untuk menjalani iman, sekalipun itu sulit. Bagaimana kita meyakinkan orang kalau kita sendiri tidak pernah mengalami hal-hal yang sulit itu dan betul-betul sulit, menguras pikiran, naga, air mata, bahkan doa yang tidak terpikirkan oleh pemimpin seperti Yohanes dan Asaria itu. Mungkin sebagian rakyat tidak sama dengan pemikiran mereka, tapi karena pemimpin sudah mengatakan seperti itu, mau tidak mau mereka juga dipaksa untuk itu. Bahkan Irima pun tidak bisa berbuat banyak, harus mengikuti kehendak daripada karya. Tidak peduli dengan semua pesan Tuhan itu. Orang-orang Yehuda memutuskan pergi ke Mesir. Mereka bertekad tidak mau tinggal di tanah Yehuda seperti yang telah diperintahkan Allah kepada mereka. Sebaliknya mereka semua sepakat akhirnya pergi dan membawa semua milik mereka ke Mesir. Juga orang-orang yang datang dari antara segala bangsa, kemana mereka telah berserah-serah untuk menetap di tanah Yehuda, sangat mencintai negeri itu. Tidak dibiarkan bebas, mereka pun juga diangkut. Mereka dipaksa ikut ke Mesir, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Ini sebuah perjalanan panjang menuju negeri yang syarat dengan penyembahan berhala. Negeri yang tidak pernah berbaik hati atau setia kepada Israel. Namun kesanalah mereka hendak pergi. Meskipun mereka harus meninggalkan negeri sendiri dan membuang diri keluar dari perlindungan Allah. Alangkah bodohnya manusia tidak tahu ketika keadaan mereka baik, dan seringkali manusia menghancurkan diri sendiri dengan berusaha keras memperbaiki keadaan diri, tapi dengan jalannya. Kadang-kadang saya berpikir kepergian mereka ke Mesir, kalau kita lihat di dalam pasal 42, tentu mereka itu kekerasan dari mereka. Saya berpikir gini, ini atas penentuan siapa? Yang menentukan mereka itu akhirnya pada kebebasan atau kegagalan para perwira pemimpin pasukan yang bernama Yohanan dan Asaria, dan yang memaksa penduduknya mengikuti pilihan mereka, mereka yang menolak Allah yang sedang beranugerah, sehingga mereka akhirnya ini penentuan dari kedua orang pemimpin. Penentuan yang lain adalah apa yang dinubuatkan oleh Yeremia. Artinya Nabi Yeremia pernah bernubuat di Yeremia pasal 9 ayat 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbungan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Dari dua penentuan ini, bagaimana kita bisa menentukan benang merah yang kita temukan itu seperti apa?
Sebab kadang-kadang kehendak Tuhan, keputusan Tuhan itu tergenapi oleh pilihan manusia. Baik itu pilihan yang benar maupun pilihan yang salah. Yang menjadi peringatan bagi kita untuk tetap waspada terhadap. Kita lanjutkan di pasal 43 ayat yang ke-8. Berikutnya, Yeremia bernubuat bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Yeremia di Tahpanes, bunyinya, ambillah di tanganmu batu-batu besar dan sembunyikanlah itu di tanah liat dekat pintu masuk istana Firaun di Tahpanes di hadapan mata orang-orang Yehuda itu. Lalu katakanlah kepada mereka, inilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya aku mengutus orang untuk menjemput Nebukadnezar Raja Babel, hambaku itu, supaya ia mendirikan tahtanya di atas batu-batu yang telah kau suruh sembunyikan itu, dan membentangkan permadani kebesarnya di atasnya. Dan apabila ia datang, ia akan memukul tanah Mesir. Yang kemautlah. Yang ketawananlah. Yang kepedanglah. Ia akan menyalakan api di kuil-kuil para allah Mesir dan akan membakar atau mengangkut sebagiannya sebagai tawanan. Dan ia akan membersihkan tanah Mesir dari kutu-kutu seperti seorang gembala membersihkan pakaiannya dari kutu-kutu. Kemudian ia akan pergi dari sana tanpa gangguan. Ia akan memecahkan tugu-tugu berhala di Bet Semes yang ada di Mesir, dan akan menghanguskan kuil para allah Mesir itu dengan. Dikatakan di sini bahwa Allah akan mengejar mereka, sekalipun mereka bisa meloloskan dari ancaman Nebukadnezar, mereka bisa sedikit tampaknya bisa merasa lega setelah mereka keluar dari tanah Yehuda dan mereka ada di Mesir. Allah tetap mengejar mereka dengan pesan yang lain yang memberitahukan bahwa Raja Babel mengejar mereka ke negeri Mesir. Nah, kali ini pesannya disampaikan oleh Nabi Yeremia melalui satu peragaan. Peragaan yaitu menaruh atau mencari batu yang besar. Batu yang besar itu mungkin juga bukan batu ya, seperti ini. Yeremia harus mengambil batu-batu besar seperti yang biasa digunakan untuk dasar bangunan. Menurut catatan yang saya ambil, dan menyembunyikan itu di tanah liat perapian atau tempat pembakaran batu dekat pintu masuk atau di samping jalan menuju istana Firaun. Mesir memang terkenal dengan tempat-tempat pembakaran batu bata yang besar-besar. Coba lihat saja perbudakan terhadap orang Israel di sana, Keluaran 5 ayat 7 dan seterusnya. Dan boleh jadi diingatkan kepada mereka sekarang, dasar kehancuran Mesir berada di tempat-tempat pembakaran batu bata tersebut. Yakni di dalam tanah liat itu, inilah yang harus dilakukan Yeremia, bukan di hadapan mata orang Mesir, sebab mereka ini tidak mengetahui siapa Yeremia, melainkan peragaan ini bukan di depan mata orang Yehuda itu sendiri. Karena Yeremia memang dipaksa ikut ke sana. Nebukadnezar Raja Babel pada waktu itu yang ditugaskan menghancurkan Yerusalem, ternyata akan datang sendiri untuk menyerang negeri Mesir, dan bahwa ia akan berkuasa atas kota kerajaan ini dengan tanda yang sama, yaitu mendirikan tahtanya di tempat di atas batu-batu yang disembunyikan oleh Nabi Yeremia itu. Kita harus memperhatikan, Allah menyebut Nebukadnezar hambanya, sebab dalam hal ini ia melaksanakan kehendak Allah, memenuhi tujuan-tujuan Allah itu sendiri dan menjadi alat untuk melanjutkan semua rancangannya.
Kita perhatikan, raja-raja dunia merupakan hamba-hamba Allah. Dan ia memakai mereka sesuai kehendaknya. Bahkan mereka yang tidak mengenal dia dan tidak bermaksud bertindak untuk kehormatan Allah itu sendiri juga menjadi alat pada akhirnya yang akan digunakan Allah untuk menyatakan pemeliharaan dan menyatakan kedaulatan. Dikatakan di sana bahwa nanti batu-batu yang disembunyikan. Memang selama kita mempelajari Mesir, selain Mesir itu dihukum karena bangsa Israel, kita tidak pernah melihat hukuman Mesir atas kesalahan itu, atas kesalahan perbudakan selama 400 tahun bangsa Israel. Tidak pernah dilihat. Mungkin nanti melalui tindakan dari Nebukadnezar ini, Tuhan akan membalaskan kesalahan itu. Itu sebabnya dikatakan kepada orang-orang melarikan diri ke Mesir, orang-orang Yehuda, jangan kamu lari ke sana, sebab rancangan Tuhan atas Mesir. Yang ingin Mesir itu dihukum. Nebukadnezar. Bapak Ibu, saudara, Getsemes atau juga rumah matahari dinamai seperti kuil yang dibangun untuk matahari, dan di situ pada waktu tertentu diadakan pertemuan bersama-sama matahari. Raja Babel sendiri adalah seorang penyembah berhala sejati, sekaligus pelindung penyembah berhala. Ia memiliki kuil-kuil dan patung-patung sendiri untuk menghormati matahari seperti halnya Mesir. Walaupun demikian, Raja Babel dipakai untuk menghancurkan patung-patung berhala. Demikianlah Allah ada kalanya membuat orang jahat atau bangsa yang jahat menjadi bencana, serta memporak-porandakan orang-orang jahat dari bangsa lainnya. Inilah yang harus kita perhatikan, pelajaran dari Yeremia pasal 42. Karena tadi kita lihat bagaimana pertimbangan-pertimbangan itu mengalahkan petunjuk-petunjuk hikmat yang Tuhan berikan. Seharusnya kita menghindari hal seperti ini. Kalau kita ingin memiliki hubungan relasi yang baik dengan Tuhan, kita harus menomorsatukan apa yang kita mengerti tentang rencana yang Tuhan. Kita hanya memburu apa yang membuat kita nyaman, membuat kita tidak terancam dan sebagainya. Selama kita hidup di muka bumi ini, kita masih dalam kondisi terancam terus. Gedalia mengandalkan kebesaran itu. Nah, ini persis seperti pesan firman Tuhan minggu kemarin. Saya pikir kok ini kok ya pas ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-16. Yesus mengatakan, ketika murid-murid itu mengatakan, sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu, karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Tuhan Yesus mendetilkan, percayakah engkau kamu sekarang? Rasanya murid-murid pada waktu itu begitu
dengan perkataan Tuhan Yesus ini, dan dia merasa yakin bahwa ini sudah benar imannya dengan kekuasaan yang itu. Langsung Tuhan, lihat, saatnya akan datang sebentar lagi, tidak lama lagi, bahkan sudah datang, bahwa kamu akan dicerai-ceraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan seorang. Ini dalam pertempuran. Hidup ini tidak aman-aman saja. Bagaimana mungkin Tuhan yang memiliki kekuasaan seperti itu? Harapan para murid pada waktu itu tidak ada yang bisa mengalahkan. Dia akan bisa menang terus bersama. Tapi dikatakan Tuhan sebentar lagi akan meninggalkan mereka dan mereka akan tercerai. Dalam kondisi seperti ini, mirip sekali dengan apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi yang ada di Mesir. Sebagian mungkin tidak setuju, tetapi mau tidak mau mereka harus ikut. Seperti halnya ketika nanti Raja Babel, Nebukadnezar menyerang Mesir, apakah mereka dikecualikan oleh tentara dari Nebukadnezar? Katakan, yang kemaut, kemautlah. Yang ketawanan, tawananlah. Yang kepedang, kepedanglah. Seolah-olah khotbah kemarin itu mengatakan, kalau kamu percaya, kalau kamu diperhadapkan dengan maut, dengan pedang, dengan kelaparan, kamu masih percaya? Saya ikut Tuhan selalu terjaga. Jangan buru-buru seperti itu, Bapak. Tuhan akan memberikan damai sejahtera sekalipun kita harus diizinkan oleh Tuhan kepada maut, kepada kelaparan, kepada kesulitan, kepada pedang. Saya tidak sedang merasa bahwa saya baik-baik saja. Saya juga takut. Saya juga ngeri. Tapi saya belajar. Mari kita belajar. Kepada siapa? Kepada Yohanes Pembaptis. Yang mengutus kepada Tuhan Yesus. Tanyakanlah. Apakah ada orang lain yang aku tunggu sebagai Mesias atau yang lain? Tuhan Yesus memberikan jawaban. Katakanlah. Orang buta melihat, orang timpang berjalan, orang mati dibangkitkan, dan seterusnya. Dan sejahtera itu luntur. Maka Yohanes tidak diselamatkan dari pedang Herodes. Dia dipenggal kepala. Tapi damai sejahtera tidak meninggalkan. Pesan dari firman Tuhan kemarin sebetulnya sangat dalam. Kita belajar banyak. Untung peperangan Israel dengan Iran bisa berhenti. Kalau tidak, apakah kita bisa, oh, saya ikut Tuhan, saya aman. Kita hidup di dua alam. Alam dunia dan alam di dalam anugerah. Kesulitan yang kita jalani. Kita tinggal di dalam. Sampai di sini saya menerangkan bagian saya, dan terasa depan masih saya akan lanjutkan di pasal yang ke-40. Namun nanti sore Bapak Penatua Indra akan ulas kembali lebih lagi, mengkoreksi apa yang saya sampaikan. Bisa salah, bisa kurang lengkap, bahkan bisa berlawanan. Kesalahan-kesalahan yang saya sampaikan merupakan keterbatasan saya, kelemahan saya. Tapi jika ada yang sama, dan itu betul, bukan buat saya, tapi bukan Bapak Ibu Saudara yang menyertai firman Tuhan dan bagi kita semua. Tuhan Yesus. Jangan lupa, 5:30 nanti sore. Indra dengan kesehatan, dengan tingkat marifat, sehingga banyak contoh-contoh teladan yang bisa kita dapatkan melalui kehidupan beliau, juga melalui
ulasan-ulasan dari kitab. Mari kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah memberkati kami. Dalam waktu yang singkat ini kami boleh belajar sedikit mengenai peristiwa yang terjadi atas orang-orang yang hidup pada zaman Nabi Yeremia. Kok izinkan mengikuti kehidupan umat yang melanggar, itu berarti bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan tetap beranugerah dalam kesulitan yang dialami oleh umat, sekalipun mereka hidup dalam pelanggaran. Sebab nyata bahwa apa yang kau firmankan, bahwa Tuhan tidak menghendaki orang itu binasa, tetapi berkenan supaya orang itu bertobat dan menikmati kehidupan yang baik. Inilah artinya bahwa engkau mengutus nabimu dan menyampaikan firman supaya mereka sadar bahwa mereka bukan hidup di dalam dunia, mereka juga hidup di hadirat Allah yang tidak nampak. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami sadar bahwa kami hidup di hadirat Tuhan yang senantiasa mengawasi kami. Memang Engkau akan menjagai kami, tetapi tolonglah supaya kami juga waspada dengan apa yang menjadi bagian kami yang harus waspada. Berkati nanti sore ulasan berikutnya yang disampaikan oleh Bapak Indra, kiranya Tuhan juga memberkati. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus